Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Manarul Ilmi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, keluarga Ustadz Syamsul, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu, sekalipun pada waktu yang berbeda. Semestinya kita berada pada Kamis pekan yang ketiga, namun karena satu dan lain hal kami safar, sehingga Ustadz Syamsul hafizahullah ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap diselenggarakan kajian di majelis taklim Manarul Ilmi. Dan ternyata qadarullah kita dipertemukan di Kamis pekan yang kelima pada bulan ini. Mudah-mudahan niat Bapak Ibu, perjalanan Bapak Ibu menuju ke majelis ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tanpa terasa dengan terbenamnya matahari tadi sore sebagai pertanda masuknya waktu maghrib, maka malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriah. Itu artinya tinggal tersisa 9 hari atau 10 hari lagi kita akan memasuki Ramadan 1445 Hijriah. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, maka kajian kita malam hari ini tidak meneruskan pembahasan kita tentang kisah-kisah gaib, tetapi kita justru akan menitik beratkan pada persiapan kita memasuki Ramadan di tahun ini.
Maka tema yang kita angkat ke permukaan saya beri judul yang Nabi lakukan di bulan Ramadan, yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada para jamaah tentang beberapa perkataan para alim ulama terkait pentingnya beribadah itu dengan ilmu. Apapun bentuk ibadahnya, sholatkah, zakatkah, puasa Ramadankah, haji, umrah, berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, termasuk menikah, semua butuh ilmu. Orang yang beribadah tanpa ilmu, maka jangan harap ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sholat butuh ilmu. Bagaimana cara takbiratul ikhram yang benar, bagaimana bersedekap yang benar, bagaimana rukuk, bagaimana i'tidal, bagaimana bacaan-bacaan di dalam sholat, bagaimana kiat menggapai tumakninah, apa itu khusyuk, bagaimana kiat-kiat supaya kita bisa khusyuk. Semua butuh ilmu Bapak Ibu. Lalu apa pembatal-pembatal sholat? Semuanya harus dijawab dengan ilmu, termasuk zakat, termasuk ibadah yang sesaat lagi kita akan masuki, yaitu Ramadan. Semuanya butuh ilmu. Saya akan bacakan beberapa perkataan para ulama tentang pentingnya orang itu berilmu sebelum beramal. Ilmu dulu baru beramal soleh. Jadi kalau beramal tanpa ilmu, maka sudah dipastikan amalnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Saya akan bacakan di antaranya, singkat aja, ini sebagai muqaddimah saja. Yang pertama, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, "Man faraqad dalila dhallas sabil wala dalila illa bima jaa bihir rasul." Yang artinya, siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka ia akan tersesat. Tidak ada penuntun terbaik di muka bumi ini bagi kita selain mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas, ibadah apapun butuh petunjuk. Orang bekerja saja ada SOP-nya. Ada yang namanya yaitu juklak dan juknis, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis dalam bekerja. Itu urusan duniawi. Lalu bagaimana dengan urusan kita dengan Allah, urusan ibadah? Maka semua harus ada petunjuk. Lah petunjuknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan ulama yang lain, seorang tabi'in namanya Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau berkata, "Fatlubul ilma talaban la tadurru bil ibadah." Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, namun jangan sampai meninggalkan ibadah. Belum kelar, beliau melanjutkan, "Watlubul ibadata talaban la tadurru bil ilmi." Gemarlah kalian beribadah, yang semangat kalau ibadah, namun jangan meninggalkan ilmu. Ya ilmu, ya ibadah. Ya ibadah, ya harus nuntut ilmu. Kenapa? Fa inna qauman talabul ibadata wa tarakul ilma. Artinya, karena ada segolongan manusia, sebagian orang, mereka rajin ibadah, namun mereka tidak pernah belajar, sehingga ibadahnya seperti Nasrani.
Beda dengan Yahudi. Yahudi itu punya ilmu tapi nggak diamalkan. Nasrani tidak, mereka beramal tapi tidak punya ilmu. Kita kaum muslimin berilmu dan diaplikasikan, diamalkan. Ya, berilmu dan beramal. Termasuk Ramadan harus kita bekali dengan ilmu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya akan masuk ke materi inti. Apa sih petunjuk Nabi di bulan Ramadan yang harus kita lakukan kalau nanti ketemu Ramadan? Banyak Bapak Ibu, kita akan sesuaikan waktunya ya. Mudah-mudahan bisa tuntas. Kalau nggak tuntas, maka nanti materi ini seperti biasa akan saya share dalam bentuk PDF. Jadi nanti Bapak Ibu bisa minta ke Ustadz Samsul atau mungkin pengurus majelis taklim Manarul Ilmi yang lainnya. Baik, sekarang kita akan masuk yang Nabi lakukan di bulan Ramadan. Satu, yang pertama ini yang Nabi lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak akan pernah memulai puasa Ramadan kecuali dengan melihat hilal. Jadi kami ulang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memulai puasa, beliau dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Mana dalilnya? Dalil kita dengarkan ya. Silakan minta tolong dibantu Ustadz, yaitu Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nomornya 940 ya. Nanti nomornya berdekatan, jadi kitab-kitab yang dibuka sebaiknya tidak ditutup karena berdekatan nomornya. 940 Sahih Bukhari. Itu kalau nomor cetakan terjemahan Bapak Ibu, sebagaimana yang sesaat lagi Ustadz Samsul membacakannya. Ini kalau nomor aslinya beda. Nomor aslinya 1909 1909. Itu nomor asli. Kita dengarkan yang cetakan terjemahan. Sama artinya, cuman beda nomor saja. Silakan Ustadz dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tafadhal Ustadz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasin. Silakan. puasalah bila kamu melihatnya. Nah, yaitu bulan hilal. Berpuasalah kalian kalau kalian lihat hilal. Terus kemudian wa aftiru li ru'yatihi. Silakan. Dan berbukalah bila kamu melihatnya. Baik, berbukalah wa aftir, Idul Fitri. Beridul fitrilah kalian kalau sudah melihat hilal, hilal Syawal. Begitu maksudnya. Lalu kemudian kata Nabi, fa in hubbiya, silakan. Jika bulan itu tertutup atasmu. Nah, apabila pandangan kita tertutup melihat hilal tersebut, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Nah, berarti Nabi itu menetapkan satu Ramadan itu simple. Metodenya cuma dua. Yang pertama, lihat hilal. Melihat hilal. Jika hilal tidak nampak, maka Sa'bannya digenapkan 30 hari. Itu yang namanya metode kedua, istikmal. Menggenapkan Sa'ban jadi 30 hari. Dan Bapak Ibu harus tahu, bilangan kalender Hijriah itu kalau ndak 29 ya 30 hari. Jadi nggak ada 31. 31 itu Masehi, 31 Maret, 31 Mei itu ada. Tapi kalau bulan Hijriah nggak ada. Kalau ndak 29 ya 30. Makanya nanti ulil amri kita, pemerintah kita, tanggal 10 Maret, hari Minggu itu hari Ahad, 10 Maret hari Ahad itu tanggal 29 Sa'ban. Jadi nanti ketika maghrib itu ternyata lihat hilal, hilal nggak nampak, mendung, hujan, nggak kelihatan hilal, berarti kalau begitu belum waktunya kita terawih. Terawih nggak jadi Ahad malam Senin.
Tetapi digenapkan, berarti Seninnya otomatis gak usah lihat hilal, karena Senin itu sudah 30 Sa'ban. Berarti malamnya terawih pertama, Senin malam Selasa. Tapi kalau nanti Ahad 10 Maret itu Minggu itu kelihatan hilal, berarti terawih pertama kita Minggu malam Senin. Faham maksudnya di sini? Adapun teman-teman kita yang memakai hisab, maka tentunya ini cara lain yang harus kita hargai ya tentunya. Nah, jadi yang dilakukan Nabi, karena tema kita kan yang dilakukan Nabi semasa Nabi hidup. Beliau memulai puasa dengan melihat hilal, ru'yatul hilal. Baik, itu yang nomor satu. Yang nomor dua yang Nabi lakukan di bulan Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berniat untuk melakukan puasa Ramadan, sebelum terbit fajar sodik. Sebelum fajar sodik berarti sebelum subuh, Bapak Ibu. Nah, sebelum dalilnya kita dengarkan, Bapak Ibu harus tahu, berpuasa yang wajib seperti Ramadan dengan berpuasa sunnah itu beda niatnya. Kalau puasa wajib seperti Ramadan, sesaat lagi kan Ramadan, maka niatnya sebelum subuh. Malam hari boleh sebelum subuh. Tapi kalau puasa sunnah, niatnya boleh sewaktu-waktu. Dalilnya di mana? Dalil. Ayo kita dengarkan dalilnya dulu, nanti saya jelaskan. Minta tolong Ustadz, dalilnya Abu Dawud, kitab Sunan Abu Dawud. Kalau nggak salah saya bawa, atau mungkin kitab yang dimiliki oleh Ustadz Samsul boleh. Jilid 2, semuanya di jilid 2. Ya, Abu Dawud jilid 2, nomornya ya, nomornya 2454. 2454. Nah, itu ya. Abu Dawud 2454. Saya baca dari Hafsah Ummul Mukminin, istri Nabi radhiyallahu anhuma, putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'us siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Silakan. Barang siapa, Dari mana dulu? Dari Hafsah. dari Hafsah istri Nabi SAW, Ya. Rasulullah bersabda, Isinya? barang siapa Ya. tidak menghadirkan niat puasa sebelum terbit fajar, Jadi sebelum subuh itu belum niat, maka tidak ada puasa baginya. nah, tidak dianggap puasa hari itu. Tidak dianggap puasa. Makanya kalau Ramadan itu sebelum. Tapi kalau puasa sunnah sewaktu-waktu. Contohnya di mana? Kalau puasa sunnah itu niatnya boleh sewaktu-waktu. Contoh, coba dibuka Sahih Muslim, Ustadz. Sahih Muslim nomornya 1121 dari Aisyah radhiyallahu anhuma, putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, istri Nabi juga ini, ya. Beliau pernah, Nabi itu minta makanan kepada Aisyah. Ketemu Ustaz? 1121 Nabi minta makanan kepada Aisyah. Wahai Aisyah, apakah ada makanan? Berarti Nabi kalau minta makanan tidak niat puasa kan? Maka kata Aisyah, aku tidak memiliki makanan apa-apa wahai Rasulullah. Katanya Nabi, ya sudah kalau begitu hari ini aku puasa. Loh, berarti puasa sunnah enak sewaktu-waktu. Jadi kalau Bapak Ibu mulai pagi nih nggak kena makanan, nggak kena minuman, nggak ngopi, nggak ngeteh, nggak minum air apapun, nggak terkena sarapan apapun, tiba-tiba jam 11, jam 12 mulai perut keroncongan. Terus Bapak Ibu mikir, mulai pagi saya ini ndak makan, ndak kena teh, ndak kena kopi, tapi wis jam 12 eman, wis tak niati poso. Boleh, boleh, karena puasa sunnah, enak puasa sunnah. Tapi kalau wajib nggak bisa. Kalau niatnya telat nggak dianggap puasa, itu nggak dianggap puasa. Harus sebelum subuh.
Ya, dan nanti saya jelaskan teknisnya. Kita dengarkan dulu yang riwayat Muslim. Silakan Ustadz, 1121. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Katanya, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isi sabdanya, "Hai Aisyah, wahai Aisyah, adakah engkau sedia makanan?" apa kau punya makanan? Apa jawaban? Jawab Aisyah, Ya. "Tidak ya Rasulullah." Lalu apa jawaban Nabi karena nggak ada makanan? Sabda beliau, "Kalau begitu aku puasa." Ada kira-kira laki-laki seperti ini? Ada suami kayak gini? Istrinya ditanya, kamu hari ini masak apa? Aku pegel kabeh gak masak. Iya. Ya wis kalau begitu aku hari ini puasa. Ada yang kayak gitu? Iya. Go food. Ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sampai di situ ya. Jadi intinya kalau puasa sunnah bisa sewaktu-waktu. Nah, sekarang saya jelaskan. Yang namanya niat Bapak Ibu, niat itu pekerjaannya hati. Niat itu tempatnya bukan di lisan. Rasulullah SAW dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, beliau tidak pernah mengajarkan talafuz niat, melafatkan niat seperti nawaitu soma godin an adai fardi syahri, nggak pernah, apalagi dilakukan nawaitu soma. Nabi kita bukan musisi, nggak perlu nyanyi. Jadi Nabi nggak pernah ngajarkan lafaz-lafaz niat. Mau sholat usolli fardhu, nggak ada. Niat itu lintasannya hati. Orang Jawa bilang kerteke hati. Jadi kalau panjenengan sudah terawih, Allah sudah tahu orang ini besok mau ngapain, Allah tahu. Ya Allah menipu sore, mudah-mudahan aku dikasih kekuatan. Itu sudah niat, itu sudah. Jadi tidak ada lafaz-lafaz khusus. Faham sampai di sini? Jadi niat pekerjaannya hati, bukan pekerjaannya lisan. Makanya tolong niatnya dari awal. Ustadz, niatnya dari awal untuk 1 bulan boleh? Boleh. Awal Ramadan untuk 1 bulan nggak apa-apa. Kecuali bagi orang yang sakit atau bagi wanita haid, di tengah-tengah puasa dia udzur haid, berarti batal puasanya karena haid. Iya. Maka nanti ketika suci dia harus memperbarui niatnya lagi untuk sisa harinya yang belum. Paham sampai di sini, ibu-ibu ya? Baik. Kecepatan ibu-ibu? Enggak ya? Enggak ya? Baik. Kita lanjutkan nomor 3. Yang Nabi lakukan di bulan Ramadan. Ya, yang ketiga ini apa itu? Yang ketiga, Rasulullah, sebentar sebelum nomor 3 saya bacakan fatwa ulama dulu. Masih nomor 2 masalah niat. Apa kata ulama? Kullu man alima anna ghadan min Ramadan wa huwa yuridu saumahu faqad nawa. Apa kata para ulama? Setiap orang yang tahu kalau besok itu Ramadan dan dia pengen puasa, jangan nunggu besok, sekarang aja. Ya Allah, Ramadan mari ini, mudah-mudahan aku sehat, aku kepingin puasa. Itu sudah niat. Itu sudah niat. Ya, saya ulang tadi ya. Setiap orang yang dia mengetahui bahwa besok itu adalah Ramadan dan dia pengen puasa, maka otomatis dia telah niat puasa. Selesai. Ya, sekarang yang nomor 3 yang tadi belum saya sampaikan. Yang nomor 3, Rasulullah SAW itu kalau puasa suka mengakhirkan sahur. Nabi itu kalau sahur diakhirkan, Bapak Ibu. Jadi kalau sahur jangan awal 2:30 puasa. Sahur jangan. Ya, jam 2 dini hari sahur jangan. Diakhirkan. Mepet-mepet dengan subuh. Ya, berapa jaraknya Ustadz? Sahur sama adzan subuh. Ya, berapa jaraknya? Di zaman Nabi tidak ada jam. Di zaman Nabi tidak ada menit. Lalu ukurannya pakai apa? Kita dengarkan dalilnya dulu. Minta tolong Ustadz, Sahih Muslimnya nomor 1061. 1061 Sahih Muslim. Ini nomor cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya 1097. Kita baca yang terjemahan ya, 1061. Silakan Ustadz, silakan. 1061. Kita dengarkan dari Sahih Muslim. Sahih Muslim ini. Silakan. Dari Anas Ya.
radhiyallahu an, dan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Nah, silakan. Katanya, kami pernah makan sahur bersama-sama Rasulullah SAW. stop. Lihat tadi yang dibaca Ustadz Samsul tadi. Kami pernah makan sahur bersama Rasul. Berarti ada istilah sahur bersama. Selama ini kan yang kita dengarkan bukber, buka bersama. Ini ada istilah saber. Sahur bersama. Sudah pernah dipraktekkan sahur bersama? Sahur bersama itu sunnah. Buktinya tadi, ulang lagi Ustadz, apa katanya? Hanas dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma. Silakan. Kami pernah makan sahur bersama-sama Rasulullah SAW. lanjut, tidak begitu lama. Tidak berapa lama kemudian kami pergi sholat. Nah, lalu apa perkataan Anas? Tanya Anas, Silakan. kira-kira berapa lama jaraknya antara waktu makan sahur dengan sholat? Berapa lama sahurnya Nabi dengan adzan subuh? Berapa lama jaraknya? Gak ada jam ya, gak ada menit. Apa jawabannya Zaid bin Sabit radhiyallahu an? Silakan. Kira-kira selama membaca 50 ayat. Seperti orang baca Al-Quran 50 ayat. Saya pernah praktekkan, saya carikan ayat yang panjang-panjang dalam Al-Baqarah yang di tengah-tengah 50 ayat sambil saya lihat jam. Ternyata saya baca tartil pelan-pelan 50 ayat butuh waktu 40 menit maksimal. Maksimal itu tartil itu. Tartil pelan 50 ayat 40 menit. Jadi kalau nanti Ramadan subuh itu jam 4, berarti sahur yang benar jam berapa berarti? Setengah 4 kurang 10 kurang lebih. Mepet. Loh Ustadz katanya ada imsak. Islam tidak mengenal imsak. Imsak itu bentuk kehati-hatian yang berlebihan. Salatu wassalamu alaih, berhenti. Eman itu 10 menit kan? 10 menit loh imsak itu. Jadi dia tidak makan, tidak minum 10 menit sebelum subuh. Padahal 10 menit itu bisa dipakai makan, bisa dipakai minum, mungkin juga bisa dipakai jima sama istri kalau cukup. Kan eman waktunya 10 menit bisa dimanfaatkan. Gak bahaya. Ya, gak bahaya, gak bahaya, gak ada bahaya enggak. Iya, iya. Ya, kenapa? Kebablasan. Loh, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, nanti ada penjelasannya. Jadi kalau jimaknya sebelum subuh, terus mandi besarnya nanti setelah subuh, nggak masalah, nggak batal. Yang batal itu kalau jimaknya setelah subuh, itu batal. Iya, benar itu. Betul atau tidak? Iya, betul. Iya, sebelumnya, setelah itu mandi besarnya nanti setelah subuh, nggak masalah. Paham sampai di sini ya? Anda lanjutkan. Jadi intinya diakhirkan sahur itu. Jadi silakan istri bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, bangun 2:30 menyiapkan menu santap sahur untuk keluarganya. Silakan. Tapi kalau bisa jangan dimakan dulu lah terus Ustadz. Gimana? Diliatin aja. Menunggu waktu yang tepat untuk sahur. Diakhirkan Bapak Ibu. Sudah ya? Baik. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Jadi sahur itu diakhirkan. Saya mau tanya, ada ndak orang sahur jam 2 setelah sahur terus tidur lagi? Ya, apakah bagus untuk kesehatan? Tidak, habis makan tidur. Toh biasanya kadang-kadang subuhnya kerinan. Ya, makanya diakhirkan supaya kita punya kekuatan tubuh kita karena sahurnya diakhirkan. Baik, sekarang yang nomor 4 ya, nomor 4. Rasulullah SAW ketika sahur makan kurma. Kurma Bapak Ibu. Dulu kan kurma. Ketika sahur itu kurma. Makan kurma. Mana dalilnya? Minta tolong Ustadz Abu Dawudnya. Nomornya jilid 2 tetap ya. Nomornya 2345. Mudah diingat ini, nomor cantik. 2345. Abu Dawud 2345. Nabi bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamru." Jelas, tamer. Ya. Silakan kita dengarkan. Ayo, 2345 dari Abu Hurairah. Silakan Ustaz. Nomornya berdekatan semua nanti. Ya, 2345. Dari Abu Hurairah. Ya.
dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia bersabda, Isinya sebaik-baiknya santapan sahur orang mukmin adalah kurma. Duh, kurma. Sebaik-baik santapan sahur orang mukmin itu kurma. Bapak Ibu tahu kurma itu buah barokah. Makanya Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, saya bacakan aja, kitabnya ada di sana, warna kuning. Nanti bisa dicek, yang warna kuning jilid 1. Tirmidzi nomor 658. Tirmidzi 658. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, perhatikan baik-baik sabdanya. Jadi kata Nabi begini, Bapak Ibu sekalian, 658. Nabi bersabda, nah ini, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun. Kata Nabi, apabila kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma, karena kurma itu buah yang penuh dengan keberkahan. Sedangkan sahur sendiri itu barokah. Nabi pernah mengatakan, yaitu tasaharu fa inna fis suhuri barokah. Makan sahurlah kalian, karena makan sahur itu barokah. Jadi ternyata orang puasa ini sahurnya barokah, yang dimakan kurma buah barokah, ditutup berbuka puasa pakai kurma lagi dengan buah yang barokah, dibuka barokah, ditutup barokah, ya berkah puasanya. Lah ini tidak dibuka kurma barokah, bukanya ote-ote. Saya cari ote-ote di hadis nggak ketemu, Bapak Ibu. Nggak ketemu. Iya. Godotelo, ya polo pendem nggak ada. Ya kolak nggak ada. Ya. Seperti itu. Yang ada itu kurma tamar. Silakan makan kolak, tidak dilarang, tapi kurma dahulukan, buah barokah soalnya. Ya, baik, segala kurma ya, segala kurma. Ya. Larang murah gak apa-apa. Tuh, yang tolong. Kurma loh, ini bukan juwet loh ya. Saya khawatir pas bukan ajuat tapi aljuat gitu. Ya pokoknya kurma lah. Ya, yang penting hitam ya Ustadz katanya ya. Kurma Jawa katanya, juwet ini ya katanya. Kita lanjutkan, saya khawatir ya. Nomor 5. Rasulullah SAW nomor 5 ini ya, memulai puasa sejak terbit fajar sodik. Sejak terbit fajar sodik memulai puasanya. Fajar itu ada 2 Bapak Ibu. Ada yang namanya fajar kadhib. Apa itu fajar kadhib? Langitnya masih gelap, ciri-cirinya ini fajar kadhib. Langitnya masih gelap, ada bayangan putih naik ke atas seperti ekor serigala. Di saat itulah boleh makan, boleh minum, dan boleh melakukan hubungan intim suami istri, dan belum waktunya sholat subuh, belum. Fajar kadhib soalnya gelap. Yang kedua fajar sodik, beda. Fajar sodik itu langitnya sudah mulai remeng-remeng, hitamnya tidak pekat, sudah ada sedikit agak kemerahan. Di saat itulah namanya fajar sodik. Berhenti makan, berhenti minum, tidak boleh melakukan hubungan intim suami istri, dan waktunya sholat subuh. Fajar sodik. Jadi ada kadhib, ada sodik. Kadhib itu awal, sedangkan sodik itu setelahnya. Waktu subuh itu sodik. Ya, baik. Mana dalilnya? Dalilnya nanti dibaca Al-Baqarah ayatnya ayat 187. Nanti dibaca sendiri ya. Al-Baqarah 187. Di situ nanti dijelaskan bahwasanya memulai puasa itu ketika fajar sodik. Ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor berapa? 6. Yang nomor 6. Ya betul ya, 6 kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar berpuasa didasari dengan iman dan mengharap pahala, ikhlas karena Allah. Jadi puasanya itu karena iman, yakin bahwasanya syariat puasa ini datangnya dari Allah. Dia yakin puasa ini banyak hikmahnya. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar berpuasa itu penuh dengan keimanan dan keikhlasan.
Ikhlas mengharap pahala dari Allah. Mana dalilnya? Sahih Bukhari. Nomornya 32. Bukhari 32. Insya Allah Bapak Ibu hafal kok dalil ini. Bukhari 32. Ya, betul Ustaz. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Silakan. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ya. katanya, Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isi sabdanya, silakan. siapa yang puasa di bulan Ramadan Ya kan, puasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, diampuni oleh Allah dosanya yang telah lalu. Loh, mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini menjadi penyebab diampuninya semua dosa-dosa kita. Jadi wajib kalau gitu Ustaz ya? Iya wajib. Ramadan ini termasuk rukun Islam nomor 4, puasa Ramadan. Rukun Islam nomor 4 setelah zakat. Ya wajib hukumnya. Baik. Kecuali Bapak Ibu, maaf, saya lanjutkan dikit, saya tambahkan. Kecuali ada 10 orang yang tidak wajib puasa. 10 orang dikasih dispensasi tidak wajib puasa. Boleh tidak puasa. Ya, dikasih rukso, keringanan, nggak puasa. Tidak ada syariat untuk berpuasa dia. Nggak ada beban. Apa itu? Yang pertama, orang yang sakit menahun. Sakit yang nggak kunjung sembuh. Itu nggak wajib puasa. Kemoterapi terus, cuci darah terus. Nah ini nggak puasa, nggak wajib. Nggak wajib. Ustadz, sakitnya sakit gigi, tetap puasa. Tetap. Meskipun cekot-cekot, tetap puasa. Sakit hati Ustadz, apalagi sakit hati, tetap puasa. Ya, jadi sakit menahun, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, terus masuk ICU terus. Nah ini, yang kedua, yaitu yang kedua adalah musafir yang berat. Safar tapi safar yang berat. Misalnya perjalanan jauh. Dia tidak naik pesawat 1 jam 2 jam kelar selesai kalau ke Jakarta. Ini misalnya perjalanan jauh ke Jakarta tol panjang. Wah, udah Surabaya Jakarta 11 jam. Saya saja kalau jenguk putra saya kan kuliah di Cianjur, STI Kizat Al Insaniyah. Itu mampir rest area 2 kali, itu pun 11 jam. Surabaya nyampe nya Cianjur, Cipanas, Ciberem daerah sana itu 11 jam nyampe sana, non-stop itu, ya seperti itu. Nah ini berat, ini panas, melelahkan, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau ber-AC 1 jam sudah nyampe Cengkareng, ya. Terus kemudian dijemput mobil ber-AC lagi, ya tetap puasa. Ya ini safar yang memberatkan. Yang kalau dia nekat tetap terus puasa, mudarat buat dia. Dia tambah sakit. Ya. Nomor 3 yang tidak wajib puasa ini. Ini kita masih tetap yang amalan yang nomor 6 loh ini, nomor 6 ya. Belum nomor 7 ini. Ini cuman saya kasih ilmu tambahan aja. Yang nomor 3 yang tidak wajib puasa adalah yaitu mereka yang tua renta. Tua renta sudah sepuh, pikun, tua renta. Jangankan puasa, wong sama anaknya aja nggak kenal. Oh niki sopo, nggak kenal. Ya, lupa kalau itu anaknya, itu cucunya lupa. Lah yang kayak gini pikun berat. Nah itu sepuh ya, maka nggak wajib puasa. Yang nomor 4 wanita haid, jelas nggak wajib puasa. Nomor 4. Nomor 5 wanita nifas, melahirkan, nggak wajib puasa. Wanita nifas 40 hari kan nifas, kecuali, nah ini sebentar, dirinci, yang nifas ini dirinci. Kalau itu nifasnya karena operasi sesar, maaf ya ini ilmu harus saya sampaikan. Ternyata darah yang keluar itu cuma di wilayah perut, jadi maaf, kemaluannya, farjinya nggak ada tetesan darah, rembesan darah. Jadi bersih, darah itu cuma wilayah perut. Maka wanita ini setelah operasi wajib sholat, wajib puasa. Tetap nggak ada nifas. Karena kemaluannya nggak keluar darah. Wajib sholat, wajib puasa. Nggak ada nifas.
Tapi kalau suaminya tanya ke dokter atau istrinya tanya, wanita ini tanya, dok, ketika tadi saya dioperasi, kemaluan saya keluar darah atau tidak, tetesan, rembesan. Oh, ada ibu sedikit, nifas 40 hari. Berarti tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Paham sampai di sini ibu-ibu? Yang tahu dokter, makanya tanya sama dokter. Itu yang nomor berapa yang tidak wajib puasa tadi? Nomor 5 ya, nomor 6 sekarang. Nomor 6. Wanita hamil tidak wajib puasa, dikasih keringanan karena mungkin melelahkan buat dia. Apalagi kasihan bayinya yang ada dalam kandungan tidak mendapatkan asupan makanan. Jadi wanita hamil boleh nggak puasa. Ustadz, tahun yang lalu saya hamil, tahun ini hamil lagi Ustadz. Kayaknya tahun depan hamil lagi saya Ustadz. Ini luar biasa ini ya. Ini ya. Ya. Itu wanita hamil nomor 6. Nomor 7, wanita menyusui. Nomor 7, wanita menyusui. Ya. Nomor 8, anak kecil belum balik. Anak kecil belum balik, maka tidak wajib puasa. Nomor 8, tidak terkena beban syariat. Yang nomor 9, orang yang hilang akal, gila. Kecuali gilanya musiman. Ramadan sampel. Idul Fitri waras. Nah, ini nggak bener ini kayak gini. Nggak bener ini gila-gilaan ini. Nggak ada yang kayak gini ya. Jadi gila betulan ini, hilang akal. Nomor 9. Nomor 10, orang kafir. Orang kafir tidak terkena beban syariat. Yaitulah 10 orang yang tidak wajib puasa. Itu ya. Baik, kita lihat Ustadz pekerja keras, terus kemudian abang beca pekerja keras yang di bawah terik matahari tetap puasa, nggak boleh ninggalkan. Ya, wajib hukumnya. Sebab ada, yaitu saya pernah naik beca beberapa tahun yang lalu Ramadan, siang hari nih, ya ternyata dia rokokan. Saya bilang, loh, Cak, gak boso Cak, saya kulo niki Pak Ustadz, kalau ndak makan nasi insya Allah kiat kulo niki. Tapi kalau ndak rokokan boten kiat kulo Pak Ustadz. Ada nggak yang model gini? Gak bisa ninggalkan ini ya, ini nggak boleh, dosa ini ya. Sekarang nomor 7. Nomor 7. Nomor 7, amalan yang Nabi lakukan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah mengguyurkan air ke atas kepala beliau. Diguyurkan air itu, disiram kepalanya pakai air, karena ingin mengusir rasa dahaga dan panasnya sengatan matahari. Ngusir dahaga dan sengatan panas matahari. Gak apa-apa, boleh. Jadi bapak ibu misalnya nanti kalau Ramadan tahun ini panas, kemarau, puncaknya kemarau, gak apa-apa, jam 8 masuk kamar mandi kumkum, keluar asar, insya Allah biru, insya Allah. Ya Allah ya. Jadi bapak ibu sekalian, jadi dalam hal ini mandi gak masalah ya. Bahkan jamaah itu kalau lu lagi tawaf umrah Ramadan siang hari kan lantainya dingin. Untungnya lantainya dingin karena bawa AC, sehingga jamaah kaki nggak akan terkelupas, ya, melepuh enggak, karena dingin bawah tapi panas atas. Makanya mereka pakai payung boleh. Itu banyak polisi-polisi, askar-askar di sana menyemprotkan air ke kepala jamaah. Itu zam-zam itu yang disemprotkan, zam-zam yang dingin, es. Lah jamaah kita tidak disemprotkan, malah begini. Makanya askar di sana bilang haram haji, haram haji. Apa jamaah kita katanya? Haram ya. Itu kalau masuk mulut ya batal. Ya. Itu cuma untuk kepala, ini dia enggak. Indonesia banget ini ya. Indonesia itu. Iya. Itu. Yes, ya. Tak lihat sama saya ID card-nya, oh Indonesia. Ya. Indonesia. Saya kan juga Indonesia, ID card langsung tak tutup isin aku. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi boleh mengguyurkan itu, tidak apa-apa, tidak membatalkan, tidak mengurangi pahala puasa, nggak mengurangi. Mana dalilnya? Minta tolong Ustadz Abu Dawudnya lagi, nomor 2300. Jadi 23 Abu Dawud nomor 2365 2365 dari Abu Bakar bin Abdurrahman
radhiyallahu an. Silakan. Ya, kita dengarkan. Ini kejadiannya Fathul Mekah. Saat menguasai kota Mekah, itu kejadiannya Ramadan itu. Silakan Ustaz. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman. Iya. Sahabat Nabi. Iya. Ia berkata. Iya. Dalam suatu bepergian. Iya. Fathul Mekah. Dalam satu bepergian Nabi, yaitu hari penaklukan Kota Mekah, Fathul Mekah, terus aku melihat beliau memerintahkan orang-orang agar berbuka, lalu bersabda. Nah, silakan. Apa kata Nabi? Kuatkanlah kalian dalam menghadapi musuh. Jadi semua orang disuruh batal puasanya. Batalkan, kuatkan. Karena kalian akan menghadapi musuh. Kita akan menguasai kota Mekah ini. Jadi Nabi dari Madinah itu bawa pasukan 10 ribu dari Madinah untuk menguasai kota Mekah. Kata Nabi, batalkan puasa kalian. 10 ribu ini batal semua. Kecuali Rasul nggak batal. Tetap Rasul tetap. Semua suruh batal, Nabi tetap. Lanjut, teruskan. Silakan. Sedangkan beliau sendiri berpuasa. Nabi tetap berpuasa. Lanjut. Abu Bakar berkata. Apa katanya? Salah seorang bercerita kepadaku. Iya, silakan. Aku melihat Rasulullah berada di puncak. Ya. Sedang menyiramkan air ke atas kepala beliau. Untuk apa Nabi melakukan itu, Ustadz? Silakan. Sementara beliau sedang berpuasa. Untuk apa? Sebagai peredam rasa haus dan panas. Nah, nggak apa-apa, boleh. Apa-apa, ya. Makanya tadi kumkum. Ya, boleh. Apa-apa. Asalnya penting jangan masuk air ya. Kita lanjutkan. 8. Rasulullah SAW pernah berbekam ketika puasa. Pernah berbekam. Makanya orang transfusi darah, donor darah, nggak apa-apa ketika puasa. Jadi kecuali kalau orang itu ketika dibekam, diambil darahnya, bekam, itu dia semakin pusing. Karena ada orang itu lihat darah terus pusing. Ya nggak kuat lihat darah. Maka yang seperti ini jangan bekam. Jangan donor darah, jangan bekam. Kenapa? Karena memudorotkan dia. Gitu ya, nggak apa-apa. Bekam itu boleh. Mana dalilnya? Dalilnya Sahih Bukhari. Kita lewati, saya tunjukkan nomornya, kita lewati aja. Sahih Bukhari nomor 961. Intinya Nabi pernah berbekam ketika di bulan Ramadan, pas puasa itu. 961 Bukhari. Kita lanjut yang nomor 9 yang Nabi lakukan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Nabi itu orang yang dermawan. Bahkan lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Loh coba, gencar sodakonya. Sampai-sampai diibaratkan seperti angin kencang yang berhembus. Terus ini, makanya jangan pelit nanti di bulan Ramadan. Gencarkan sodako. Nah kita tidak, kalau sudah masuk Ramadan malah pintu rumah ditutup. Ya, itu kalau ada orang teng-teng malah diintip. Oh jauh-jauh. Jangan. Yang royal di bulan Ramadan. Seperti angin kencang berhembus, itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya di mana? Nanti jadi satu sama yang nomor 10. Yang nomor 10, Nabi bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya nanti di bulan Ramadan tolong ditingkatkan bacaan Qurannya. Ditingkatkan. Mana dalilnya? Lah ini 9 sama 10 dalilnya jadi satu. Nomor 9, poin 9 sama poin 10. 9 dermawan, 10 tadarus Quran. Itu dalilnya jadi satu. Silakan dibuka Ustadz, Sahih Bukhari nomor 4. Sahih Bukhari nomor 4. Nah, kita dengarkan. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Silakan Ustaz. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya. Iya. Rasulullah SAW adalah seorang yang amat pemurah. Tuh, Nabi pemurah kan? Terus lanjut. Dan lebih pemurah lagi selama bulan Ramadan. Lebih pemurah lagi kalau di bulan Ramadan. Lanjut, teruskan. Itu ketika Jibril datang menemuinya. Terus. Biasanya Jibril datang kepada Nabi SAW. Ya. Tiap-tiap malam Ramadan. Terus bagaimana Jibril dengan Nabi? Silakan. Dan beliau keduanya membaca Quran berganti-ganti. Jadi Nabi itu darusannya sama malaikat Jibril.
gantian bacanya. Jibril membaca, Nabi yang mendengarkan. Nabi baca, Jibril yang mendengarkan. Tadarusan sama Jibril. Masya Allah, Al-Quran, ya, membaca Al-Quran kan hafalan ini, ya, karena apa ini dalam bentuk apa? Apakah wujud asli atau berubah wujud manusia? Berubah wujud manusia, itu berubah wujud menjadi manusia, ya, layaknya manusia. Ini berganti-gantian. Terus Ustadz belum kelar, ada poin satu di akhir, silakan Ustadz. Sesungguhnya Ya, Rasulullah SAW ya, lebih pemurah berbuat kebaikan daripada murahnya angin berhembus. ya, itu seperti angin kencang yang berhembus, pemurahnya. Terus sodako. Nah, itu ya. Sekarang kita lanjutkan. Terus tadi yang baca Quran nomor 10 kan baca Quran. Pak, Bu, maaf, Bapak Ibu contohlah ulama-ulama dulu. Utsman bin Affan radhiyallahu an, khalifah ketiga, hatam Quran di bulan Ramadan 30 kali. Sehari sekali. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang katanya negeri kita mayoritas madhabnya Syafi'iyah. Beliau nama aslinya Muhammad bin Idris rahimahullah, asli Gaza, Palestina, lahir di Gaza. Imam Syafi'i itu. Nah, bahkan nasabnya ketemu sama Rasulullah, kakeknya Nabi Abdul Muthalib, ketemu nasabnya Imam Syafi'i ini. Nah, beliau ini kalau di bulan Ramadan hatam Quran 60 kali. Sehari 2 kali. Bapak Ibu Ramadan tahun yang lalu berapa kali? Ya. Ayo introspeksi. Makanya mulai sekarang harus ada perencanaan target. Jadi kalau bisa direncanakan, saya Ramadan tahun ini ya minimal hatam 3 kali, 10 hari sekali hatam sekali, berarti 30 hari 3 kali hatam. Itu penting, sekalipun teknis tapi menentukan. Sebab orang kalau tidak punya perencanaan target, gagal total Ramadannya. Saya nanti terawihnya di masjid mana? Saya nanti kalau ngasih nasi bungkus di masjid ini berapa bungkus? Saya nanti kalau ngirimkan kurma di mana? Nanti, nah begitu sodako, terutama ibu-ibu ini. Terutama ibu-ibu. Kenapa kok terutama ibu-ibu? Ibu-ibu yang suka nyusu. Apa nyusu? Suka nyimpen-nyimpen itu loh. Ya, nyimpen panci, terutama Tupperware ya itu. Nyimpen panci, nyimpen tas, koleksi tas. Sodakokan, kalau ndak itu dihisap oleh Allah di hari kiamat itu. Ada ndak wanita itu tasnya sampai koleksi ditaruh di etalase? Ada nggak ya kayak gini? Kasihkan nanti mumpung Ramadan kepada mereka yang membutuhkan. Itu kalau tidak dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Bu, ya beli tas itu satu warnanya hitam, Anda pakai baju apa saja, kalau tasnya hitam tetap matching. Ini enggak, tasnya kuning, apa ini baju kuning, tasnya kuning, bajunya merah, tasnya warna merah. Ini berlebihan yang kayak gini, berlebihan ya, berlebihan. Satu aja cukup, nanti kakinya 2, sepatunya 10 pasang. Banyak nggak yang kayak gini? Banyak. Oh, lo itu lo ya, banyak. Gitu ya. Sodakokan, ya, sodakokan. Ayo, ya, baik, kita lanjutkan ya. Sekarang yang nomor 11. Ketika di bulan Ramadan, Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan zur. Apa itu zur? Zur itu perbuatan atau perkataan yang mengarah kepada bentuk keji. Ya, zur. Z-U-U-R, zur. Ya, apa itu zur? Kata-kata yang mengandung unsur kekejian, ucapan dusta, sumpah palsu, ghibah, ngerasani orang, apalagi ngerasani ustadznya. Ya, termasuk kemudian diantaranya adalah kata-kata yang mengandung unsur jorok, itu nggak boleh di bulan Ramadan. Memang betul puasanya tidak batal, tapi pahalanya batal. Karena orang puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi puasa itu juga menjaga lisan. Mana dalilnya? Dalil Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2 Ustadz. Saya bawa kitabnya, di sana juga ada. Ustadz Samsul ada punya kitabnya juga, jilid 2, nomornya di belakang.
Nomornya di belakang sendiri, nomor 1079. 1079. Jangan ditutup, nanti deket-deket lagi nomornya. Nabi bersabda, "Man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Silakan. Dari Abu Hurairah Ya, radhiyallahu anhu Ya. berkata, silakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa isi sabdanya? barang siapa Yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, nah itu kan. Terus maka Allah tidak membutuhkan puasanya di mana dia meninggalkan makanan dan minumannya. jadi Allah nggak butuh. Dia mau puasa mau nggak puasa, Allah nggak butuh. Jadi nggak dapat apa-apa. Makanya Nabi pernah mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ilas sahar. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali ju', lapar, wal atash, dan haus. Dan berapa banyak orang-orang yang sholat terawih dia nggak dapat apa-apa terawihnya, cuman dianggap begadang oleh Allah. Kenapa? Karena tidak jaga lisan. Puasa buka YouTube isinya horor semua. Ya, ini nggak benar ini. Makanya puasanya nggak batal memang, tapi pahalanya entek, gagal total. Rugi kan? Capek-capek puasa nggak dapat apa-apa, rugi. Ya. Baik, kita lanjutkan 12. Betul 12? Kenapa Ibu? Biasanya kita kalau lihat HP, YouTube untuk kajian kadang kan Yang keluar sponsor sponsornya aurat ini ya, maka istighfar. Jangan dipencet yang itu tadi. Tambah horor soalnya. Iya. Lewati aja istighfar, astagfirullah. Ya, seperti itu, ya. Dan tidak usah kemudian, terutama bapak-bapak, mas-masnya ini ya, begitu lewat, pakai geleng aja, podo aja kenain ya. Istighfar, ya. Istighfar. Ya, nomor 12. 12. Rasulullah SAW sangat memperhatikan keluarganya di bulan Ramadan. Rasulullah sangat memperhatikan keluarganya di bulan Ramadan. Contohnya Ustadz, tak kasih contoh. Contohnya beliau sering kali mencium dan mencumbu istrinya di bulan Ramadan. Mencium dan mencumbu, bukan menjima ya. Bukan, mencumbu mesra. Bayangkan. Bukan menjima loh ini, bukan. Mencumbu mesra. Gak apa-apa yang kayak gini. Dan sekarang tidak, banyak istri zaman sekarang sudah dideketi sama suaminya ini siang-siang ini dideketi. Apa kata istri kan? Oh cuci deh lo ini, cuci deh lo. Ya, turun buku ini, enggak buku enggak, ojo lo ya. Makanya pentingnya punya istri dua itu ya kayak gini. Penting ini, terus terang. Satu tidak bisa dipegang, satunya selesai. Heran saya. Ada apa? Ya, aja sih, engko sih sabar ta. Turu-turu ngono lho, turu-turu nonton TV ta opo. Loh, enggak apa-apa. Bahkan Nabi mencumbu mesra. Boleh itu, sah. Tapi belum titik ya, masih koma loh ya. Masih koma. Nanti lanjutan komanya Ustadz Samsul yang akan baca hadisnya nanti. Kita dengarkan dulu dalilnya ya. Saya kasih 2 dalil. Silakan Ustadz. Dalilnya Sahih Muslim. Sahih Muslim nomornya 1073. Muslim 1073. 1073. Kita dengarkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Kita dengarkan. Ayo. Ya, silakan. 1073. Dari Aisyah Ya. radhiyallahu anha. Ya. Katanya, Rasulullah SAW Ya. pernah mencium dan mencumbu mesra ketika beliau sedang puasa. Mencumbu mesra. Terus kemudian dan Tetapi beliau sanggup mengendalikan nafsunya. nah, itu ya. Terus satu lagi. Lah ini yang titiknya nanti di sini. Abu Dawud, minta tolong Ustadz. Abu Dawudnya nomor
Ya, 2387. Abu Dawud 2387. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita dengarkan, silakan. 2387. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2387. Nah, silakan Ustaz. Kita dengarkan ini. Ya, kita dengarkan. Dari Abu Hurairah Ya, radhiyallahu an, ya. ada seorang laki-laki berusia tua Laki-laki tua ini. Lanjut. bertanya kepada Nabi Tentang tentang sikap bermesraan dengan istri ketika bagi orang yang sedang berpuasa. apa kata Nabi kepada orang tua itu? Nabi lalu memberi keringanan padanya. Nah, boleh, gak apa-apa. Ya. Terus lanjut. Kemudian datang lagi seorang laki-laki berusia muda Yang muda ini. Lanjut. yang menanyakan hal yang sama. Terus apa kata Nabi? Namun ternyata Nabi melarangnya. Melarangnya. Sehingga kesimpulannya, Jadi yang diberi keringanan adalah orang tua. nah, orang tua. Wow. Pala 6. Terus lanjut. Sedangkan yang dilarang adalah anak muda. Loh, jelas kan? Sekarang pengen tahu umur tua, umur muda. Saya tunjukkan, kata para alim ulama, 15 tahun ke bawah disebut anak. 15 sampai 25 remaja. 25 sampai 40 pemuda. 40 sampai 56 atau 57 dewasa, matang, usia matang. 57 ke atas tua. Nah, antum berapa antum? 65. Oh, tua. Kaisa. Oh, tua 65 ya? Boleh. Keadaan nih, gak percaya. Kita lanjutkan. Penting jamun ya. Ingat ya, hanya berjumbu, bukan yang lainnya, bukan ya. Kita lanjutkan. Sah, nggak apa-apa, boleh. Ibu-ibu juga begitu, jangan anti. Iya, suaminya nanti jam 4 sore minta, ya, ya, kata istrinya, maghrib. Penting punya istri 2 kayak gini, penting. Sudahlah, percaya sama saya ya. Sekarang nomor 13 ya. Kita lanjut. Nomor berapa? 13. Selama berpuasa, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita banyak berdoa. Mana dalilnya? Lah ini bikin kita merinding dalilnya. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2 Ustadz. Nomornya 1002. 1002 nomornya. 1002. Sahih Targhib wa Tarhib. Saya bacakan teksnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala. Mohon maaf. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala hutaqa'u fi kulli yaumin wa lailatin, yakni fi Ramadan. Silakan. Ayo. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Dia berkata, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Isi sabdanya Ustaz. sesungguhnya Ya. Allah yang maha suci lagi maha tinggi Silakan. memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Kapan itu Ustaz bebas neraka? Kapan itu? Pada setiap hari dan malam, yakni di bulan Ramadan. Masya Allah, mudah-mudahan kelak di hari kiamat Allah jauhkan kita dari api neraka. Ya, jadi bulan Ramadan ini bulan pembebasan api neraka. Termasuk orang tua kita yang telah wafat, mudah-mudahan dijauhkan dari api neraka. Terus kemudian belum poinnya Ustaz tentang doa. Lanjutkan.
silakan. Sesungguhnya Ya, wa inna likulli muslimin. Silakan. setiap muslim Ya. memiliki doa yang mustajab setiap harinya. Nah, setiap hari di bulan Ramadan doa mustajab. Kita lanjut nomor 14. Rasulullah menyegerakan berbuka. Tolong berbukanya disegerakan. Jadi kalau sahur gimana tadi sahur? Diakhirkan. Kalau berbuka diawalkan. Diawalkan. Berbuka diawalkan. Saya tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu ini kalau berbuka puasa itu menunggu adzan maghrib atau matahari terbenam? Puasa ini kaitannya sama adzan atau matahari? Hah? Ya, matahari. Adzan itu untuk sholat. Ya, tapi karena ada alasannya. Karena kita tidak tinggal di bibir pantai sehingga kita tidak mengetahui sunset, atau tidak tinggal di puncak gunung sehingga kita tahu tentang matahari terbenam, maka ikuti jadwal waktu sholat wilayah Surabaya dan sekitarnya. Berarti adzan maghrib nggak apa-apa, boleh. Cuman harus jujur. Adzan maghrib di negeri kita ini dilambatkan 5 menit setelah matahari terbenam. Ya, kalau subuh terlalu awal adzannya, kalau maghrib dimundurkan karena memakai sistem kehati-hatian di negeri kita. Gitu ya. Sebenarnya pas matahari terbenam sudah berbuka. Dan Bapak Ibu bisa lihat yang tinggalnya di puncak gunung, atau mungkin pas kita ada di daerah tinggi, Anda lihat pas matahari terbenam ufuknya merah menebar, sudah Anda cek 5 menit setelah itu semua masjid di sekitar akan azan. Itulah. Jadi di negeri kita kalau maghrib dimundurkan azannya. Paham sampai di sini? Jadi nggak apa-apa pakai adzan maghrib boleh. Mana dalilnya kalau berbuka disegerakan? Dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya belakang lagi Ustadz, belakang 1074. 1074. Nabi bersabda, la tazalu ummati ala sunnati malam tantadir bifitriha an-nujum. Silakan kita dengarkan Sahal bin Sa'ad, ya. Dari Sahal bin Sa'ad. Iya, silakan. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, isinya umatku telah senantiasa di atas sunnahku. Iya, lanjut. Selama mereka tidak menunggu munculnya bintang-bintang untuk berbuka puasa. Nah, nggak boleh nunggu bintang-bintang baru muncul baru dia berbuka. Sekarang yang nomor 15, saya tambahkan dikit lagi aja. Ini sebenarnya totalnya 29 Bapak Ibu. 29 ini, banyak yang belum kita bahas ini. Ini aja baru nomor 15, hampir separuh sudah. 15 adalah Rasulullah SAW memerintahkan kita, Nabi memerintahkan kita untuk memberi buka puasa orang yang berpuasa. Kasih buka puasa orang yang berpuasa, berikan buka puasa. Ya, mana dalilnya? Dalil kita dengarkan Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya dekat Ustadz sama yang tadi, nomor 1078 dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an. Silakan. Rasulullah SAW bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihim. Silakan Ustadz. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an. Ya. Dari Nabi SAW beliau bersabda, isinya barang siapa ya yang memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan seperti pahalanya. ya. Hanya saja itu tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi Bapak Ibu jangan pernah meremehkan air mineral. Air mineral itu yang cup 1 dus 48 kan. Itu kalau Anda berikan untuk buka puasa takjil itu, maka diambil 48 orang, Anda dapat pahala sebanyak pahala orang yang 48 itu. Bayangkan, apalagi kurma isinya 1 dus berapa butir itu. Bayangkan Anda dapat pahala sebanyak itu. Jangan remehkan. Ya. Nasi bungkus juga begitu. Tapi kalau bisa ngasih nasi bungkus, ikannya yang layak. Jangan kayak tahun-tahun sebelumnya. Saya dapat nasi bungkus, ya Allah, itu yang namanya tahu kena angin ke kanan miring ke kanan, kena angin ke kiri miring ke kiri. Saking tipisnya. Dikasih telur separuh, complong, gak ada kuningnya. Nasinya bungkusnya tak angkat, katanya jamaah di samping, Pak Ustadz cari apa? Barangkali gelundung kuningnya.
Sambelnya banyak, ini kan menu penyiksa orang kayak gini. Nggak ada yang terawih. Tolong kalau bisa Manarul Ilmi misalnya ngadakan buka puasa setiap hari misalnya. Hari pertama kabuli, hari kedua biryani, hari ketiga nasi mandi, hari keempat nasi bukhari, hari kelima kambing guling, kambing bakar. Itu kalau tiap hari gitu terus, insya Allah saya kesini terus. Nah ini ndak buka puasa mesti ketemu OT-OT. Ya, OT-OT itu kalau bisa ngomong-ngomong loh dia. Ahlan ketemu mana rek? Tiap tahun soalnya, tiap tahun. Rutin. Ya. Ya. Menjes. Gini menjes. Ya. Hah? Tawisi. Ya. Menjes itu loh, tipisnya. Ya. Kasih yang berbobot, kurma juga gitu. Kirim kurma yang bagus, minimal sukari. Kalau enggak rutop sekalian. Itu, ini enggak dikasih kurma keras sehingga yang enggak punya gigi muter itu. Saya pernah dapat jamaah kayak gini, muter tuh ditaruh. Loh Pak kenapa enggak dimakan? Ya tak mudah kan diuntu Ustaz. Dimut ditaruh. Ini bukan permen Pak, tak bilang. Ini kurma. Keras ternyata. Kurmanya keras. Kasih yang bagus. Sukari maksimal rutop lah, ya masuk freezer ya. Itu ya, bisa ya? Kira-kira bisa kan? Ya, insya Allah yang terbaik, Allah akan berikan kita yang terbaik. Itu terakhir penutup, saya tutup. Nabi mengajarkan kita doa buka puasa. Doa berbunyi dahabat doma'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Jadi Allahumma laka sumtu itu doif doa itu Allahumma laka sumtu ya walir apa ini wabika amantu wa ala rizqika aftar itu doif. Yang benar itu dahabat doma'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Bapak Ibu nanti di PDF Bapak Ibu bisa lihat kita belum bahas zakat fitrah, zakat bahan makanan pokok. Gak boleh diganti pakai uang itu ya, harus bahan makanan pokok nasional. Jadi kalau meskipun orang Madura makan jagung, orang Maluku makan sagu, maka zakat fitrahnya tetap beras, bahan makanan pokok nasional. Dan tidak bisa diganti dengan uang 50.000 atau 60.000. Karena di zaman Nabi sudah ada mata uang, tapi Nabi tidak pernah bayar zakat fitrah pakai mata uang, tetap bahan makanan pokok. Itu yang benar itu mestinya ya. Terus di sini ada sholat taraweh. Sholat taraweh ternyata Nabi itu macam-macam. Makanya nanti PDF-nya 11 halaman. Banyak itu. Karena di sini saya tunjukkan tarawehnya Nabi itu pernah 9 plus 2 rakaat. Jadi witir dulu 9, tarawehnya cuma 2. Jadi witir 9 itu duduk tahiyatnya rakaat ke-8 sama rakaat ke-9. Jadi mirip kayak maghrib. Maghrib itu kan 3 rakaat, duduknya tahiyat kan rakaat kedua sama ketiga. Lah ini tidak. Witir 9 rakaat, duduk tahiyatnya rakaat 8, berdiri lagi, rakaat ke-8 tahiyat, berdiri lagi, terus tahiyat lagi baru salam. 8 dan 9, terus sholat lagi 2 rakaat. Berarti totalnya 11 rakaat. Pernah 4 ini langsung nggak pakai duduk tahiyat, berdiri 4 baru tahiyat. 4 3. Nabi pernah 8 plus 5, witirnya 5. Jadi totalnya 13. Ya, Ustadz boleh tidak terawih 21 rakaat seperti yang dilakukan oleh teman-teman di NU Nahdlatul Ulama? Sah. Mereka ikut petunjuknya Umar bin Khattab, Khalifah nomor 2 setelah Abu Bakar. Umar menyuruh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu terawih 21 rakaat. 1 rakaatnya setelah Al-Fatihah 200 ayat. Jadi bukan ina atau ina kul wallah wal asri kul wallah, bukan. Dan tenang sholatnya, sampai sahabat saking capeknya mereka bersandar ke tiang-tiang masjid saking panjangnya. Tetap 21, nggak apa-apa. Wong Nabi kan bilang
sebelum meninggal, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha binawajid. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Berarti sunnah itu ada dua, sunnah sahabat, sunnah para sahabat, sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Muhammadiyah, Al-Irsad, Persis ikut Nabi 11. Sedangkan mereka teman-teman kita NU, mereka ikut sunnah para sahabat. Berarti nggak salah, nggak salah. Yang salah yang nggak terawih. Yang kedua yang salah, yang terawihnya 21 rakaat 7 menit. Itu salah itu. Itu salah. Karena terawih ini tidak boleh tergesa. Santai, santai. Ya santai. Tarwiyah santai. Jangan gesusu. Nah, itu ya. Baik, yang salah yang nggak terawih itu ya. Dan Bapak Ibu tentunya habiskan Ramadan kita ini untuk beribadah, itikaf, qiyamul lail. Jangan dihabiskan untuk memikirkan pernak-pernik duniawi. Kadang orang kalau sudah 10 hari terakhir yang dipikirkan itu adalah belum punya semprit, ya, belum punya keciput, ya, belum tukar uang baru, kastengel belum ada, terus nastar belum ada. Kok yang dipikiri makanan penghias hari raya? Maaf, mestinya yang dipikirkan itu adalah apakah ini Ramadan terakhirku? Jangan-jangan ini Ramadan terakhir bagi kita. Oleh karena itu, ayo isi. Idul Fitri tidak identik baju baru. Makanya kata para alim ulama, laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid. Idul Fitri itu bukan miliknya orang yang bajunya baru, tapi Idul Fitri itu miliknya orang yang ketaatannya terus bertambah kepada Allah. Itulah Idul Fitri yang sebenarnya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.